Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Tiara sebagai editor, Aurel sebagai pembuat makalah, dan Rania sebagai pengupload video, saya Tirta sebagai penjelaskan sejarah, dan saya Najwa juga sebagai menjelaskan sejarah. Di video kali ini kita akan menjelaskan peristiwa sejarah tentang G30S PKI. Sejarah gerakan G30S PKI. Peristiwa G30S PKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit. Pemimpin terakhir PKI, di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Pandangan itu disebut bertentangan dengan konsep Mao Zedong dan Stalin yang secara terbuka menyatakan bahwa komunisme dikembangkan hanya dengan melalui perang. G30S PKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Ke-6 perwira tinggi yang menjadi korban G30S PKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari G30S PKI. Secara umum, G30S PKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau disebut juga sebagai Nasakom, yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai dengan 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal lain yang menyebabkan mencuatkan gerakan menewaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut melatar belakangi pemberontakan G30S PKI. Itulah sejarah G30S PKI. Setelah gerakan tersebut berhasil ditumpas, muncul berbagai aksi dari kalangan masyarakat untuk membubarkan PKI. Tujuan G30S PKI, tujuan utamanya adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Selain itu dikutip dari buku sejarah untuk SMK. Nggak usah. Udah itu skip. Tujuan dari G30S PKI. Tujuan dari pemberontakan ini ya. Tujuan dari pemberontakan ini yaitu menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadikannya sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Dan 3. Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dengan membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. 4. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. 5. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Kronologi G30S PKI diawali dengan tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI yang menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pengawal presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam pergantian hari Kamis 30 September 1956 menuju hari Jumat 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi Gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada 30 September berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat.
6 jenderal yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomi Harjo. Di samping itu gugur pula Ajudan Menhamkam atau Kasab Jenderal Nasution, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean, dan pengawal Wakil Perdana Menteri 2 Dr. J. Leimana, Brigadir Polisi Satsuit Tubun. Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan PKI adalah A.H. Nasution. Namun putrinya yang bernama Aderi Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, G30 SPKI di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat. Kolonel Khatamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Kolonel Satamso merupakan komandan Korem 072 di Yogyakarta, sedangkan Letnan Kolonel Sugiono merupakan kepala staf Korem. Keduanya diculik dan gugur di Desa Kentungan, sebelah utara Yogyakarta. Berikut adalah foto-foto dari pemberontakan G30 SPKI. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.